Men, lu bayangin dari foto sengeblur ini, masa tiba-tiba bisa keluar muka orang? Siapa? Teknologi secanggih apa yang bisa ngebikin kita tahu wajah asli dari gambar sengeblur ini? Udah nggak apa-apa, Lip. Nggak apa-apa lo, Lip, nggak apa-apa. Sini, sini, sini. Sini, Nggak nggak apa-apa apa-apa, nggak apa-apa. gimana? Udah jangan nangis, ah. Nggak apa-apa gimana? Duitnya Bocahnya ini udah jadi nabung. tas ini, orang kurang ajar kayak gini. Ngomong nggak apa-apanya mencurigakan. Tiba-tiba dia hadir dan main padel. Anjing, campak main padel. Dokter yang dicatut namanya dan dibawa-bawa sama dia aja bilang kalau herbal tidak yang semerta-merta langsung menyembuhkan. Dapat kepercayaan diri dari mana dia? Anyway. Ada pesan untuk kawan-kawan yang beberapa kali melihat foto ini. Sebagai konteks gini, beberapa waktu lalu terjadi penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Bidang Eksternal di Kontras atau Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan yang terjadi di Jalan Salemba hari Kamis tanggal 12 Maret 2026. Kasus yang menyedihkan sekali, korban masih dalam recovery dan pelakunya sedang dicari. Cuman ada orang-orang di luar sana yang kemudian menggunakan AI untuk berusaha mencari tahu pelaku itu siapa. Yang mana harus lo ketahui, sumbernya itu berasal dari foto yang kayak gini. Yang artinya AI itu cuma ngambil database sekiranya foto manusia yang bisa dimasukin, dimana berarti itu bukanlah pelakunya. Yang mana ini berbahaya kalau yang kayak gini lu sebarkan. Karena apa? Karena pada akhirnya pelaku sebenarnya mungkin tidak tertangkap, lalu akan ada korban salah tangkap dan lain sebagainya. Yang mana ini cukup menyebalkan. Men, lu bayangin dari foto sengeblur ini, masa tiba-tiba bisa keluar muka orang? Siapa? Teknologi secanggih apa yang bisa ngebikin kita tahu wajah asli dari gambar sengeblur ini? Cara terbaiknya bukan dengan AI-an karena ini bisa mengarah ke banyak hal dan menyebalkan sekali kalau misalkan pelaku sebenarnya tidak ketangkep gitu. Cara terbaiknya emang harus ditelusurin track CCTV ini arahnya kemana apa segala macem untuk ketahuan muka sebenar-benarnya, baru ditangkap. Ini kalau kayak gini ceritanya mah, ini ngawang-ngawang doang ini. Pihak kepolisian bahkan terganggu dengan editing foto ini karena mendistrak ciri-ciri pelaku sebenarnya. Dan asal lo tahu ya, foto tadi itu udah nyebar kemana-mana. Bahkan ada orang-orang dari pemerintah yang bahkan kecele sama foto itu sendiri. Dikiranya itu adalah pelaku sesungguhnya, yang mana bukan. Dan gak semua harus disebar, men. Jatuhnya lo lagi nyebarin hoax kalau itu lo kemana-manain. Pihak kepolisian bahkan menduga kalau ini adalah salah satu cara agar si pelaku bisa mengaburkan penyelidikan. Dengan beredarnya video TKP ini, sebenarnya para pelaku mulai terlihat panik dan berupaya mengaburkan proses penyelidikan dengan menyebarkan gambar atau sketsa hasil rekayasa AI. Yang gue takutkan adalah orang-orang yang juga menyebarkan foto-foto ini adalah ya pelaku itu sendiri atau komplotan-komplotan pelaku. Karena dari artikel yang gue temukan ada 4 pelaku harusnya, 4 terduga pelaku. Jadi kayak ada 2 motor masing-masing berisi 2 orang. Sekarang intinya untuk berhenti menyebar-nyebarkan sesuatu yang nggak pasti gini lah. Kalau kayak gini seolah-olah gambarnya beneran kan, padahal enggak bro. Fotonya sengeblur itu. Dan lu bisa mengganti mukanya dengan muka siapapun. Maksudnya kayak ya jangan ya. Ya. Oke. Ini orang udah banyak banget ngomong perkara kayak gini di internet karena ntar malah salah nangkap orang, nggak ketemu pelaku utamanya, malah menyebalkan. Ngomongin tentang polisi, gue kan akhir-akhir ini lagi ngeliatin thread gitu kan. Thread algoritmanya bagus soalnya kalau lu suka keributan yang muncul akan keributan doang. Kalau lu suka hal-hal chill, hal-hal yang bikin lu happy, ya lu akan ketemu hal yang bikin lu happy. Jadi kayak algoritmanya khusus buat lu. Terus sama tiba-tiba keluar ini, daftar pencarian orang Polres Metro Jakarta Barat dengan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa telah diterbitkan DPO bla 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 bla. Terus dicari orang ini.
Gue nggak tahu nih siapa, gue nggak tahu ini kejahatannya apa karena nggak dikasih tahu kan. Dan gue bingung kenapa ini sampai di timeline gue. Ternyata algoritma tuh seolah-olah mau ngasih tahu gue kayak coba cek komennya deh gitu sih. Komen-komennya ternyata udah ada yang naikin. Dan saya bantu pak, tolong siapkan surat laporan dari RT, RW setempat, surat tanda tidak mampu, fotokopi KTP, KK, SKCK, NPWP, BDSM, LJU. Ternyata yang dilihat komen-komennya. Idih, gue kemalingan pas wedding. Langsung lapor ke kantor lu pada, disuruh bikin laporan, suruh minta dan kumpulin CCTV sendiri, disuruh kumpul-kumpul iCloud sendiri, disuruh cari maling sendiri. Gila kau. Wah, tiba-tiba marah-marah. Kenapa ya? Cari sendiri pak, lagi malas. Kita masyarakat udah muak sama... Wah, laporan tahun 2024, sekarang 2026. Selama 2 tahun ngapain aja pak? Oh iya, pasti lagi... Tiba-tiba muncul foto simulator berkuda. Dan mahal loh, ini berapa miliar gitu. Gue juga gak tahu buat apa sih, cuman... Lah ini 3 minggu lalu orangnya masih makan sushi di daerah Sunter. WA-nya juga masih aktif. Coba di WA aja orangnya, tanyain lagi di mana bang. Ayo lebih teliti. Kocak habis si. Anyway, nah, kebahasan serius. Itu tadi hanya opening. Oke. Gue akan mulai dengan ini. Jangan punya anak kalau ekonomimu sulit. Kalimat ini keluar di internet banyak sekali. Gua nggak tahu hubungannya tentang apa. Ternyata setelah dilihat adalah tentang ini. Ada seorang bocah di Medan yang nangis histeris waktu ngebongkar celengan karena uang tabungan yang udah dia celengin, yang estimasi itu 2 atau 3 juta gitu, 1, 2, 3 juta gitu, berubah jadi kertas dan uang palsu. Bocahnya nangis, tapi orang mempertanyakan perilaku dari orang tua si bocah tersebut. Di sini 3 juta ini. Enggak, kalau sama ini tak rasa 2 juta mungkin ada mungkin. Wah, dia masukkannya ini pun kok bisa kali cuman Sebanyak ini apa diangsur-angsur mungkin ya mak sama dia ya mak. nggak mungkin. ya nggak terasa ini dah sekali masukkan gini ke pigi-pigi kan. Banyak banget loh itu kertas-kertas itu. Tengok ya Kak Ayu ya, bongkar celengan ini semua nih, kertas semua isinya jadinya. Ya Allah ya Tuhan, kok kayak gitu ya Allah. Ya Allah. Kan mak memang berarti memang nggak salah wak nampak itu kan mak Nah, ini gini. Ini jahat kali nih. Gini juga Duit palsu ini, duit palsu. Oh sih. Masalahnya jadinya ini masukkannya pun gini-gini juga dia. Udah nggak apa-apa, Lip. Apa lo Lip, nggak apa-apa. Sini. Nggak apa-apa gimana? Udah jangan nangis. Nggak apa-apa gimana? Bocahnya udah nabung. Sini orang kurang ajar kayak gini. Berarti semua keluarin dari sini. Ya Allah. Udah nggak apa-apa, Lip. Udah diam nggak diam. Satu celengan ini penuh. Tiba-tiba nyuruh diem gimana sih? Dan ini respon dari orang tuanya membuat orang-orang tuh langsung kayak nuduh gitu loh, kayak orang tuanya sendiri tuh yakin gua tuh kan orang dekat tuh, dan kayaknya tuh pasti orang dekat gitu. Ya kecurigaan aja, maksudnya bagaimana mungkin lu memiliki waktu luang untuk mengganti uangnya dengan kertas-kertas atau mengganti celengannya. Kalau orang mau maling mah ya maling aja, ngapain diganti gitu kan. Maksudnya kalau misalkan datangnya dari luar. Kalau ini kan seolah-olah kayak ya benar-benar pengen datang terus nuker kan. Siapa yang punya waktu luang untuk nuker? Makanya orang berpikiran itu adalah orang dekat. Kasian banget, Win. Lu bayangin, lu nabung untuk kalau nggak salah beli baju lebaran atau apa gitu, ada hubungannya dengan baju, tapi dan orang tuh tidak menyukai respon gak apa-apanya itu, kayak apanya yang gak apa-apa bu. Makanya keluar kalimat-kalimat kayak tadi, jangan punya anak kalau ekonomimu sulit, karena bisa jadi hanya akan memunculkan trauma sama keluarga sendiri. Capek-capek nahan gak jajan biar punya duit, biar bisa dipakai untuk apapun itu. Membunuh mental anak untuk rajin menabung ya. Ngomong gak apa-apanya mencurigakan ya. Wah marah-marah. Kok bisa disuruh jangan nangis sih? Kalau itu uang ibu yang hilang juga, ibu bakal nangis. Nah itu dia.
Kecurigaan gue sih secelengan-celengannya diganti ya. Maksudnya sama-sama merah, and then kayak yang merah kemudian dimasukin kertas, uang palsu apa segala macem, terus datang ke rumahnya terus kayak yang ditukar gitu. Kemungkinan gitu, nggak tahu. Dan ini bukan kasus pertama kali gitu. Sebelumnya juga sempat ada 3 tahun lalu. Gue juga yakin ini di tahun-tahun dulu tuh banyak banget yang melakukan ini, dan pasti orang dekat gitu yang melakukan. Sedih banget. Murka kayak apa gue ya kalau punya celengan tiba-tiba diembat sama orang ya. Ya pada akhirnya semoga siapapun kita yang nabung dan dicurangi seperti itu mendapatkan rezeki yang lain di tempat yang lain. Asik, kesel banget itu, murka kayak apa. Enggak, gue tuh sebel sama gak boleh nangisnya itu loh. Kayak masa gak nangis sih, gila, sakit hatinya kayak apa itu. Ya anyway, kita akan ngomongin influencer kali ini dengan pelajaran bahwa usahakan ketika lo menjadi influencer, jangan membuat sesuatu yang sekiranya harus sepaket dengan klarifikasi. Yang mana itu juga selalu akan gue pelajari karena gue takut melakukan hal-hal aneh. Tentu saja ntar gue bahas di channel gue sendiri, aneh banget. Seperti contohnya hal-hal ini. Kayak ada influencer campak malah keluar rumah, yang pada tanya kenapa, sebenarnya aku kena campak guys. Nggak waras lo anjir berkeliaran di fase. Makanya untuk yang nggak tahu, campak itu sangat menular. Bahkan Kemenkes bilang campak itu lebih menular daripada COVID. Campak tetap bisa stay dalam ruangan selama 2 jam, bisa menular ke bahkan 18 orang. Tiba-tiba dia hadir dan main padel. Anjing, campak main padel. Untuk orang dewasa sebenarnya ya nggak yang gimana-gimana banget, seinget gua. Fatalnya ketika tertular ke anak kecil dan ibu hamil. Masalahnya si influencer ini punya anak, si influencer ini punya teman yang lagi hamil. Usit gitu, gua gokil juga nih orang. Dan datang dengan kalimat kayak yang, maaf guys, nggak tahu kalau nular aku balik lah. Kayak santai banget maksudnya. Ya oke lah, ketidaktahuan itu mungkin bisa ditolerir. Tapi kan dia udah ke dokter nggak sih? Soalnya di clarify selanjutnya dia udah bilang kalau teman-teman, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila tindakan saya tadi dinilai kurang tepat. Saya sudah memeriksakan diri ke UGD dan sempat meminta untuk opnam, namun berdasarkan pemeriksaan dokter kondisi saya tidak memerlukan rawat inap dan cukup dengan istirahat, minum obat, menggunakan salep, serta menjaga jarak dari anak saya di rumah. Enggak, lu aja tuh harus jaga jarak sama anak lu, men. Masa sama orang lain enggak? Ya gimana sih? Main padel emang hobi-hobi orang kaya itu. Saya menyadari bahwa seharusnya saya tidak keluar rumah bahkan untuk olahraga sekalipun. Jujur, saya baru memahami sepenuhnya setelah mendapat teguran dari teman-teman semua. Setelah diingatkan, saya langsung pulang dan menyampaikan permintaan maaf. Saya tidak menyangka situasinya akan menjadi sebesar ini, tetapi ini benar-benar menjadi pelajaran berharga bagi saya untuk lebih bijak dan bertanggung jawab ke depannya. Terima kasih atas semua. Ya gitulah. Kenapa perkara ini waktu itu sempat besar? Ini emang telat aja bahasnya. Waktu itu sempat besar karena emang campak di Indonesia lagi parah-parahnya, lagi kacau-kacaunya. Sebagai informasi, ini kalau gue nggak salah tuh ada 69 balita, maksudnya anak-anak, meninggal dunia di tahun 2025 lalu. Angka yang sangat besar sekali dan menakutkan. Karena penularannya semudah itu, apalagi ini deket-deket lebaran. Apalagi gue juga punya anak. Anjir, kemarin kan anak gue sakit ya. Nah, dan ternyata sakitnya kayak gue gitu, batuk apa segala macam. Itu awal-awal takutnya bukan main, ya Allah. Masa dia gak memiliki ketakutan yang sama sih? Iya. Jangan melakukan sesuatu yang sekiranya akan sepaket dengan klarifikasi itu. Misalnya dia hadir dengan datang. Ini gue kan sempat nanya istri gue ya, ini tuh sebenarnya fotonya apa sih? Jadi fotonya tuh dia lagi tutup mulut kayak nahan ketawa atau apa gitu. Yang pernah nanya, kenapa sebenarnya aku kena campak guys? Lah, kata gue, si kocak kan. Atau yang ini, gue nggak tahu dia influencer atau bukan sih, kayaknya sih nggak terlalu. Cuman dia tiba-tiba ngeluarin video ini. Kalian tahu nggak aku di mana sekarang? Aku lagi ada di mall terkecil di dunia, yaitu MA Auto S Matos. Maaf ya, nggak bermaksud ya. Soalnya aku biasanya ke Pakuwon.
Coba tebak enaknya aku makan apa ya di desa Malang yang syahdu ini. Desa Malang. Desa Malang desa. Buset, lu kagak tau Malang segede Gaban. Bromo tuh di Malang. Gede banget itu tempat, buset. Apakah aku makan? Adakah makan makanan enak di sini? Kenapa sih, Mbak? Gue nggak tahu, mungkin ini awalnya dia buat untuk guyon atau apa. Apakah ini harusnya harmless atau apa? Cuman ketika dia menyinggung sebuah daerah terus dimasukin ke internet, isinya marah-marah doang pasti. Ngampungnya ngampung banget, Mbak. Awamu rene lah numpak sepur sing rola sewu sih. Kak, pick me, ya. Desa Malang, aku sebagai arek Desa Malang lek neng Pakuwon nggak tahu senggilani iki. Senggilani iki. Wong Surabaya nggak kemenyek ngene anjir. Kemenyek. Kemenyek bahasa Indonesianya apa ya? Kemenyek. Kemenyek. Nggak sembarangan mungkin ya, nggak sembarang kayak gini. Well, setelah dicari tahu ternyata dia bukan orang Surabaya, dia orang Jombang. Akhirnya setelah ngebikin video tadi, dia ada klarifikasi. Gua akan bacain yang di sini ya, karena apa? Karena dari page originalnya udah dihapus aja. Klarifikasi dihapus. Guys, honestly aku bener-bener gak expect bakal seramai ini. First of all, dari awal aku sama sekali gak ada niat buat menjelekan atau nyindir pihak manapun, apalagi menjelekan Malang. Di video itu aku pure lagi bercanda sama temanku aja, no hard feelings at all. Tapi aku sadar ternyata konten itu bisa disalahartikan dan bikin beberapa pihak merasa gak nyaman. Untuk itu aku minta maaf. Bukan tujuan aku sama sekali. Thank you juga yang udah ngingetin dengan baik. Next time aku bakal lebih hati-hati. Ya oke. Bikin sesuatu klarifikasi selesai. Ya gitu aja. Apalagi yang sekiranya terjadi. Sampai sekarang sih komen-komennya masih tentang video yang udah dihapus itu ya. Cuman berlebihan, Mbak, sumpah. Umumnya dadi menungso ae. Ya gitulah. Lalu kita sampai ke ultimate ini. Ada seorang influencer, followersnya cukup banyak, lagi diomongin di thread. Kayak yang gue bilang tadi, gue lagi ngeliatin thread banget. Karena postingan dia yang ini dinaikin ke IG Reels, postingan itu dihapus sih kayaknya. Tapi dia bilang, menurut riset ahli herbal, penyakit TBC bisa dicegah dan diobati melalui cara alami dengan beberapa tanaman herbal. Lu patri di kepala lu, bold dan underline, bisa dicegah dan diobati melalui cara alami dengan beberapa tanaman herbal. Orang ngelihat caption dan video ini kesel, apalagi orang yang memang memiliki riwayat TBC. Sebagai ibu yang anaknya alumni TB paru, aku sakit hati bacanya. Tolong Kak, jangan gini. Anakku tertular dari pasien dewasa yang tidak patuh berobat atau tidak mau berobat. Kalau masalah keyakinan bisa sembuh karena harus yakin kesembuhan dari Allah, kami para ibu sebelum bertawakal jelas harus ada ikhtiarnya. Salah satunya dengan vaksin agar tertular pun gejala tidak berat. Dia balasnya kayak, ya udah Mbak, silahkan saja ikuti yang diyakini. Kita hanya beda prinsip aja dan postingan ini tidak bertujuan menyinggung siapa-siapa. Saya share untuk yang butuh dan mau aja. Makasih, sehat selalu. Herbal belum teruji ya guys. Yang jelas teruji dan ada risetnya cuman vaksin. Terus kayak, hati-hati terhasut hoax guys. Boleh tahu ahlinya siapa yang dimaksud? Doktoral herbal dan apoteker saintifik jamu Dr. Kintoko. Oke, itu nanti ada urusannya nanti. Cuman setelah diomelin, dia klarifikasi. Gue gak tahu ini tipikal klarifikasi benar atau bukan, tapi ribut masalah herbal. Kenapa muslim zaman sekarang tidak mengedepankan tabayun? Sedikit-sedikit post. Tolong gak usah cari bahan buat konten. Buatlah konten murni edukasi tanpa memfitnah dan hate speech. Yang ngepost itu juga nggak nanya herbal apa yang dimaksud dan siapa yang meneliti juga. Anda nggak nanya ke saya. Kok main menyimpulkan sendiri dan membuat opini publik? Gimana mau laporin ke Kemenkes? Penelitinya aja doktoral herbal dan apoteker saintifikasi jamu Kemenkes. Produk-produk terkait juga resmi berizin BPOM. Dokter tersebut berkomunikasi langsung dengan saya, memaparkan hasil risetnya dan mendukung saya untuk edukasi tentang manfaat herbal tersebut. Jadi intinya dia nggak mau salah, dia pede banget kalau dia benar, dia yakin 100%. Ditutup dengan mempromosikan herbal bukan berarti melarang orang berobat medis. Pahami konteksnya ya Bapak Ibu yang terhormat. Oke.
Mohon diingat, tadi dia ada balas ini. Boleh tahu ahlinya siapa mbak yang dimaksud doktoral herbal dan apoteker saintifik jamu Dr. Kintoko? Mohon diingat, doktor ya, doktoral. Doktor dan dokter beda. D gede, R kecil, itu doktor. D kecil, R kecil, itu dokter. Doktor itu S3. Yang dimaksud adalah ini, Dr. Kintoko. Saya tidak pernah memberikan statement yang mengatakan bahwa TBC itu bisa disembuhkan dengan herbal saja. Akan tetapi herbal yang saya sampaikan itu adalah sebagai terapi suportif TBC, yang mana jika TBC itu sudah diderita oleh seseorang, maka harus diterapi dengan OAT atau obat anti tuberkulosis. Jadi tidak benar jika hanya menggunakan herbal saja tanpa menggunakan OAT. Orang yang ia jadikan rujukan aja bilang kayak gini, apa nggak malu bro? Dokter yang dicatut namanya dan dibawa-bawa sama dia aja bilang kalau herbal tidak yang semerta-merta langsung menyembuhkan. Dapat kepercayaan diri dari mana dia? Bingung sekali saya. Dokter tersebut berkomunikasi langsung dengan saya, memaparkan hasil risetnya dan mendukung saya untuk edukasi tentang manfaat herbal tersebut. Ditanyalah sama orang, Pak, sekaligus diklarifikasi karena yang bersangkutan juga bilang kalau bapak yang mensupport dia untuk buat konten seperti itu. Katanya sering WA pribadi. Bener juga pak, itu tidak benar. Nah, malu gak sih lu bikin konten kayak gitu? Ih. Si paling kenal kata gua. Lah buset. Tahu dan kenal tuh dua hal yang berbeda ya. Apa sih? Nih masalahnya gini. Teman-teman, maaf saya nggak balas satu-satu DM yang minta link herbal terkait postingan video kemarin. Terlalu banyak, ada ribuan DM. Silahkan cek di sini literasi asli dari ahli herbalnya langsung di sini. Terus linknya gue buka dan isinya adalah PowerPoint atau slide-slide PowerPoint tapi PDF file yang 6 slide ini. Mencegah dan menangani TBC dengan herbal. Terusnya aja udah beda, mencegah dan menangani. Dia di sini bilangnya mencegah dan mengobati. Gitu gua. Catatan ahli herbal doktoral Guangxi Medical University, Asok Profesor Dr. APT Kintoko MSc. Di salah satu slide-nya memang ada kalimat ini, atasi TBC tanpa vaksin. Tapi mungkin dia cuma ngebaca headline-nya aja, terus kemudian jadiin video. Padahal di bagian bawah ada tulisan ini. Karena itu, menjaga sistem imun tubuh, kecukupan nutrisi, dan pemanfaatan bahan atau herbal alami yang dapat berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh dapat menjadi bagian dari upaya pendukung dalam menghadapi penyakit seperti TBC. Lu tahu pendukung nggak? Secondary. Apa namanya? Stuntman. Apa sih sebutannya pendukung? Support. Jadi kalau ada support berarti ada yang utamanya dong. Iya dong. Utamanya adalah apa? Adalah OAT atau obat anti tuberkulosis. Jadi bukan yang semerta-merta herbal bisa mengobati gitu loh maksudnya. Kalau misalkan semua herbal bisa mengatasi, Arthur Morgan kagak meninggal bro. RDR 2 game bagus banget itu bro. Ya Allah. Gimana sih? Elah. Makanya di sini dokter Kintokonya sendiri harus ya clarify karena takutnya ini dijadikan rujukan seolah-olah kayak bisa pasti mantap gitu ya, padahal enggak juga. Nah masalahnya masih ada pembelaan diri. Pembelaan dirinya adalah ini. Terima kasih dok. Memang sejak awal video saya tidak ada statement herbal bisa menyembuhkan atau herbal bisa menggantikan obat modern. Enggak, ini kan nulis di sini dicegah dan diobati. Gimana sih, pelin-pelan banget dah. Sesuai literasi dari dokter, herbal jinten hitam itu apa? Habatus sauda ya? Dapat mensupport imun sehingga mencegah dan mengatasi TBC. Mohon maaf jika diksi mengobati dirasa kurang tepat. Saya hanya mengadopsi kata mengobati itu dari obat herbal itu sendiri. Hah? Saya hanya mengadopsi kata mengobati itu dari obat herbal. Ngelesnya maksa banget ya.
Habatus sauda yang kita kenal sebagai obat dari segala penyakit kecuali kematian, mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Allah, tiba-tiba bawa agama tuh. Aduh ya Allah, Tuhan. Kenapa sih gitu? Maksudnya kalau bukan ahlinya, mbok ya stop gitu loh. Bertanya dengan nada rendah ya, beneran baru tahu karena rame di threads dan IG para dokter. Mbaknya ini latar belakangnya pendidikan formal. Apakah ahli herbal, gizi, dokter, atau medis lainnya? Soalnya tadi baca banyak banget saran soal medis, termasuk anaknya yang kena herpes, HSV, TBC, dan lain-lain. Terus kayak, Mbak berapa lama follow saya? Muslim hanya takut sama Allah, say. Ya Allah. Masih aja Jumawa, Kinov yang udah nggak bisa dimention. Kamu ngapain Pak masih di sini? Jumawa juga biar bisa hujat saya. Ya Allah Tuhan. Introspeksi. Kenapa sih? Masalahnya sebelumnya pun dia ada. Ini akan cukup panjang. Bear with me ya. Dia nge-reply DM orang gitu kayak, awalnya juga bayiku lahir normal loh kak, merah gitu. Setelah pulang dari klinik bersalin tuh tiba-tiba jadi kuning setelah selang beberapa hari gitu. Bisa jadi karena abis suntik vitamin K. Untung dia full ASI jadi perlahan hilang. Terus kayak dia bikin story nih, apakah ada di antara kalian yang pernah minta izin sebelum anak kalian dicucuk? Dicucuk itu maksudnya divaksin atau disuntik gitu intinya. Apakah ada di antara kalian yang pernah dijelaskan isi labelnya? Di negara maju hal-hal ini dibahas banget. Ternyata salah satu efek samping dari cucuk itu adalah jaundice atau penyakit kuning. Eng. Iya, kalau bayinya beruntung bisa bertahan. Kalau lewat siapa yang tanggung jawab? Pabriknya aja jujur loh, nulisin dengan gamblang. Terus kayak entah dia ngambil postingan dari mana, tapi kayak ternyata vitamin K itu punya efek membuat eksema, jaundice, leukemia. Terus bla 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 bla. Dijelasin sama orang di Twitter, sama dokter di Twitter. Sudah ramai penjelasan dari Bude Wellness kalau pemberian vitamin K itu bisa bikin bayi jadi kuning. Izin dibahas ya. Pemberian vitamin K pada bayi baru lahir tujuannya untuk mencegah hemorrhagic disease of the newborn yang merupakan pendarahan akibat kekurangan vitamin K dan bisa berakibat fatal pada bayi. Kondisi kuning pada bayi berasosiasi dengan pemberian vitamin K2, bukan vitamin K1. Sehingga vitamin K2 sudah tidak diberikan lagi untuk bayi. Vitamin K1 berhubungan dengan kuning pada bayi bila dosisnya sangat tinggi, which is 25-30 mg. Nah, dosis yang diberikan pada bayi adalah 0,5-1 mg. Sangat jauh dari dosis yang bisa membuat bayi jadi kuning. Jadi vitamin K untuk bayi sangat penting untuk mencegah pendarahan dan tidak berhubungan dengan kondisi kuning dengan dosis standar vitamin K yang diberikan untuk bayi. Artinya, dia sotoy. Kesel. Gue gak heran kenapa kemarin kita ngelihat ada orang ngasih tahu dokter untuk belajar lagi. Lu inget gak sih postingan itu? Ya karena ada aja yang kayak gini bro. Jatuhnya ini fearmongering, menebar misinformasi untuk ngebikin orang takut. Yang padahal kalau misalnya orang itu takut lalu memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dan kemudian mencelakakan let's say bayinya atau orang lain, kan bahaya ya. Gimana sih? Oh nggak teli cuk, sewerem iki. Tiba-tiba di postingannya ada dia promoin propolis. Ya, propolis obat dari segala obat. Kocak banget influencer ini. Aku ingin menjadi influencer. Aku ingin followersku banyak lalu mempromosikan propolis biar kaya. Kakak postingannya kakak Kinov nggak ada yang nggak jelas, semuanya jelas kok. Cuma yang terakhir itu mungkin ada kesalahan diksi kata jadi ambigu. Nanti akan aku bahas tersendiri soal herbal itu ya. Aku akan ambil referensi jurnal luar saja karena aku tetap perlu kasih edukasi soal herbal yang sesuai dengan hadis Rasulullah. Muslim wajib tahu. Tiba-tiba nggak, dia referensinya dari Dr. Kintoki sendiri yang notabene-nya bahasa Indonesia aja masih mispersepsi, gimana yang dari luar. Mbak, kalau ngebawa hadis, mohon ingat hadis ini mbak. Nabi Muhammad SAW pernah berpesan, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Mbak, dengerin mbak. Astagfirullah ya. Ya, lu sebel gak sama kalimat ini, Ben? Coba dah.
Produk alami yang selalu ada buat jaga-jaga. Anak-anak kalau baru mulai gejala flu, gempur fermentasi madu bawang, selang-seling sama propolis untuk mengurangi kelembaban tubuh. Karena flu dan mukus yaitu apa, mukus itu lendir atau apa, muncul saat tubuh terlalu lembab. Tiba-tiba kelembaban tubuh. Mbak, manusia tuh tubuhnya isinya air loh, Mbak. Gimana sih? Tolong hamba, ya Allah. Ya itulah intinya ya, belajar jadi influencer jangan sembarangan. Kalau ngasih pengobatan alternatif, mending alternatif yang ini lu lihat nih. Pengobatan alternatif, terapi dengan bantuan uang gepokan langsung bisa jalan. Langsung bisa jalan. Sip. Oke, putar balik. Megang 800 juta. Sip, awalnya nggak bisa jalan, langsung bisa jalan. Nah Sip, itu putar balik. berarti emang Sip, obat dari putar segala balik. obat. Itu duit. Yuk, sini Pak. Jalan. Sip. Ayo, agak kenceng dikit. Agak kenceng dikit. Agak kenceng dikit. Agak kenceng dikit. Kencengan dikit. Agak kenceng dikit. Terus, ya, hop, putar. Melayu ya, sekali lagi ya. Suruh Sekali lari. lagi Melayu ya. Nanti kalau bisa lari, ini hadiahnya buat Bapak semuanya 800 juta. Kalau bisa lari dikasih 800 juta. Lari, Pak. Yuk, lari. Siapa yang nggak mau 800 juta? Lari. Ini udah bagus ya. Alhamdulillah. Ya udah, Bapak tinggal mantepin aja, besok tes. Ntar saya tambahin lagi 2 lagi. Jadi semuanya totalnya 1 miliar ya. Yuk, duduk. Lah, Bagus, mana ya? katanya mau dikasih nggak jadi? Beda kan? Ya. Nah itu. Atau ini, penanganan asam lambung GERD, keluar lagi aja tuh video ini. Mbak, aman ya Pak? Bismillah. Ya Allah. Omakase. Omakase. Kulit anget itu, buset. Diobatin mah, bukan dianget-angetin. Kalau dianget-angetin doang mah taruh rice cooker, magic jar. Ini penanganan pasien gangguan mata. Bilang ke, apa keteng delengannya preman? Rumah. Coba, gangguan mata dibakar. Kok bisa? Gangguan mata dibakar. Biar apa? Munculin saringan. Manggekyo saringan. Tiba-tiba keluar Susanoo. Aneh banget dunia, bisa dah. Oke, kita ke bahasan ini ya, karena ini udah banyak yang ngomongin. Jadi ada pembahasan tentang ini. Terlalu hemat dianggap janggal, meteran listrik pasangan lansia di Nias dicabut paksa dan diminta 600.000. Nasib malang menimpa pasangan lansia di desa Orahua, Nias. Hanya karena menggunakan 3 lampu kecil dan 1 rice cooker sehingga token listrik awet, pemakaian mereka justru dicurigai aneh oleh petugas. Meski warga sekitar sudah membantu menjelaskan gaya hidup hemat mereka, petugas tetap mencabut meteran tersebut. Mirisnya pasangan ini kabarnya diminta membayar 600.000 yang diambil dari dana bansos mereka hanya agar listrik bisa menyala kembali. Postingannya pertama kali keluar dari Facebook. Jadi ada akun Facebook ini, Tanti. Cerita sedihku sore ini, saat keliling kampung, saya jalan kaki. Nggak jauh saya jalan, tiba-tiba kaget dengan kedatangan anggota PLN yang rame banget. Mereka mendatangi rumah seorang kakek tua sekitar 83 tahun yang hidup dengan istrinya dan meminta uang sebesar 600.000. Kronologinya, berdasarkan cerita nenek, tahun lalu Februari 2025 mereka minta kepada anggota PLN yang sering datang ke rumah agar meteran pulsa atau tokennya dibantu untuk dapat subsidi dan sudah di-ACC-kan oleh PLN. Maka setahun belakangan ini tokennya selalu lama habisnya karena dalam rumah hanya ada 3 lampu yang wattnya rendah dan 1 rice cooker. Terakhir diisi itu Desember 2025. Nah masalahnya petugas PLN 123 mempermasalahkan, kok tokennya lama habisnya? Kenapa jarang isi pulsa? Ada yang salah dengan meterannya. Dan karena saya kebetulan di sana, saya nanya, Pak, kan mereka tidak mencuri arus, mungkin saja memang karena hemat. Apalagi di rumah itu tidak ada barang elektronik yang pakai listrik banyak kecuali rice cooker.
Lalu dengan nada mengancam, anggota PLN ngomong ke kakek dan nenek, kalau tidak mau pakai listrik negara, nggak apa-apa, yang penting kami tarik meterannya. Hah? Kalau tidak mau pakai listrik negara, nggak apa-apa, yang penting kami tarik meterannya. Loh, dalam hatiku ngeri juga yang anggota PLN Nias ini, ngancamnya nggak main-main sama lansia pula. Dan endingnya meteran itu memang ditarik dan diganti dengan meteran baru. Dibayar, ya tetap dibayar 600.000 walaupun kita nggak tahu apakah PLN-nya punya regulasi seperti itu atau tidak. Teman-teman yang punya pengalaman, keluarga, minta infonya. Setelah kakek ini bayar duit 600.000, saya nanya dari mana uangnya, itu dijawab, ini uang BLT saya beberapa bulan lalu. Sedih bro. Orang ngedengarnya sedih, kesel, minta PLN untuk klarifikasi. Dan PLN tidak ada clarify apa-apa, matiin komen. Ya karena ya BUMN bro, panik lah kalau misalkan rame-rame apa segala macam. Sampai akhirnya kemudian muncul klarifikasi. Klarifikasi yang pertama adalah ini dari anak pasangan lansia tersebut. Selamat pagi Yahoo. Terkait video kemarin yang viral mengenai meteran mama saya, bahwasanya kemarin viral ada uang 600 yang telah dibayarkan oleh mama saya. Kemarin dibilang ditagih oleh PLN. Jelas sudah dibayarkan, cuman itu bukan diminta oleh PLN atau uang pemasangan meteran, melainkan tagihan listrik susulan. Jadi mohon maaf kalau memang ada yang salah-salah kemarin atau netizen itu tidak benar. Bahwasanya itu uang 600 itu bukan ditagih oleh PLN, melainkan pembayaran tagihan listrik susulan. Terima kasih Yahoo. Kalimat yang keluar di sini adalah tagihan susulan. Apa yang terjadi tuh? Kemudian ada klarifikasi lainnya. Klarifikasi dari Koordinator Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Kepulauan Nias. Panjang tuh nama. Ini ada pertemuan yang kemudian menghasilkan klarifikasi ini. Lah kok kagak ada? Lah dihapus. Lah udah dihapus lah, semalam ada bang. Lah gimana sih? Ya udah dihapus. Ya tapi intinya ada videonya ya. Aduh. Intinya di klarifikasi ini ada orang dari koordinator wilayah tersebut. Lalu ini adalah yang membuat postingan pertama kali, which is Dr. Tanti. Ini adalah pasangan kakek dan neneknya. Ini adalah anak dari pasangan lansia tersebut. Ini ada klarifikasi nih. Untuk mengkonfirmasi bagaimana kejadian sebenarnya. Dan hari ini atau sore ini kami sudah datang dan mengunjungi rumah ibu ini. Dan kami memastikan pertama dulu meteran listrik ibu ini, bapak ini sudah dipasang. Sudah normal kembali. Yang kedua terkait dengan adanya pembayaran HP siapa sih itu? Nelpon kagak diangkat. Setelah kami konfirmasi kepada PLN dan juga kepada kedua orang tua kami ini bahwa uang yang 600.000 itu adalah akibat selama ini token listrik mereka tidak dibayarkan atau tidak diisi secara rutin. Dan ini sebenarnya adalah tagihan susulan. Benar ya Pak? Iya. Tagihan susulan ya yang dibayarkan. Ini sebenarnya ketika ada ngomong ini, kakeknya seperti ingin ngomong sesuatu tapi nggak jadi nih Ulana. Selama ini token listrik mereka tidak dibayarkan atau tidak diisi secara rutin. Dan ini sebenarnya adalah tagihan. Sabar, diterangin sama anaknya. Benar ya Pak? Iya. Tagihan susulan ya yang dibayarkan kepada petugas PLN. Gua nggak tahu itu apa yang terjadi, tapi intinya ya kalimatnya sama. Ini adalah tentang tagihan susulan. Apa itu tagihan susulan? Ini menurut overview ya. Tagihan susulan PLN adalah biaya tambahan yang dikenakan kepada pelanggan akibat pelanggaran pemakaian listrik atau kerusakan KWH meter yang terdeteksi melalui pemeriksaan P2TL. Seringkali bernilai besar karena mencakup kekurangan pemakaian sebelumnya. Denda ini muncul jika ditemukan manipulasi meteran, penyambungan ilegal, atau kelainan pengukuran. Salah satunya adalah kerusakan KWH meter. Jadi kemungkinan di sini yang terjadi adalah rumah ini, rumah dari kakek dan nenek tersebut, KWH meternya rusak
and then listriknya jadi nggak habis-habis, and then dicurigain sama orang PLN, and then disuruh bayar. Yang mana jadi banyak pertanyaan. Pertama, kan yang rusak meteran dari sananya ya. Apa salah kita ya? Mungkin kita kalimat ini harus melapor pribadi, melapor sendiri ke PLN jika KWH meter rusak, tidak berfungsi atau angka tidak berputar. Ya kemungkinan itu, tidak berfungsi atau angka tidak berputar. Ya oke lah, pertanyaan terjawab. Pertanyaan kedua adalah kenapa 600.000? Kan dimintanya 600.000 ya. Dan kalimatnya bukan untuk pemasangan, tapi untuk pembayaran susulan. Tahu dari mana kalau pasti akan keluar 600.000? Maksudnya angka 600.000 ini datang dari mana? Loh, penggunaan listriknya kan katanya hanya 3 lampu dengan watt kecil, lalu 1 magic jar. Emang apa 600.000 banget? Nah, itu jadi pertanyaan kan. Banyak orang yang benar main berbandingan. Kayak kemarin waktu di live tuh ada yang cerita rumahnya cuma 450 watt, tapi kuat ngangkat kulkas, ngangkat ini, ngangkat apa segala macam, terus per bulan cuma 27.000 gitu-gitulah. Kayak jadi pertanyaan 600.000 nih angka apa? Apakah angka pembayaran susulan atau angka denda? Nah itu kita nggak tahu tuh karena tidak dijelaskan. Kalimatnya cuma bayar susulan. Aneh banget kalau dipikir-pikir ya. Apalagi kalimatnya subsidi. Oh nih, ada orang komen, orang tua saya di kampung pakai lampu 3, rice cooker dan HP 1, 50.000 udah cukup. Nah, jadi pertanyaan, orang marah-marah. Apalagi ini adalah kakek-kakek dan nenek-nenek. Apalagi sempat ada kalimat, kalau tidak mau pakai listrik negara nggak apa-apa, yang penting kami tarik meterannya. Loh. Orang kenapa ya kalau punya jabatan suka congkak dan tinggi hati? Astagfirullah. Ya, tapi akhirnya masalahnya sih harusnya udah selesai. Cuman meskipun ada pertanyaan-pertanyaan susulan yang patut untuk dipertanyakan, tapi kayak ya udahlah. Jadi pelajaran aja men, kalau misalkan di rumah lu meterannya rusak, terus kayak lu ngerasa tokennya kagak habis-habis ya. Apa ini orang PLN lagi baik ya, gue coba dicek deh. Tahu ntar tiba-tiba dapat tagihan segitu banyak, apa enggak shock, stres pasti. Ya oke lah, sebenarnya masih ada beberapa bahasan yang tersisa, cuman itu aja berarti untuk video gue kali ini. Terima kasih banyak sudah menemani by the way. Terima kasih sudah sejauh ini jadi influencer yang bener-bener aja by the way. Sehat-sehat, musim meriang, pancaroba segala macem. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan heran sama cewek yang udah ngandelin satu cowok. Gue umur 27 udah tunangan tapi tetap punya 2 simpenan buat urusan jajan dan skincare. Tunangan gue fokus nabung buat resepsi. Masa gue harus menderita gak bisa belanja? Ini namanya manajemen resiko, bukan selingkuh. Setuju gak sih? Tolol. Tahu asun ngateli cok bajingan gon. Jelas banget lu. Kocak. Jadi apa bangsa ini? Berak.